kali ini kita akan membahas mengenai manajemen pembiayaan dalam pendidikan. Apa yang dimaksud dengan manajemen pembiayaan? Menurut para pakar administrasi pendidikan, manajemen keuangan pendidikan dapat diartikan sebagai keseluruhan proses pemerolehan dan pendayagunaan uang secara tertib, efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka memperlancar pencapaian tujuan pendidikan. Manajemen keuangan merupakan keseluruhan proses upaya memperoleh dan mendayagunakan semua dana. Fungsi manajemen keuangan yang diintegrasikan dalam fungsi keuangan sekolah yaitu perencanaan keuangan, pengangguran keuangan, pengelolaan keuangan, dan kegiatan ekstrakurikuler. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pembiayaan pendidikan menurut Bastian, yaitu kenaikan harga atau rising price, perubahan relatif dalam gaji pengajar teacher salaries, dan perubahan dalam populasi dan kenaikannya presentasi peserta didik di sekolah negeri. Kemudian meningkatnya standar pendidikan atau educational standard, dan meningkatnya usia anak yang meninggalkan sekolah, dan terakhir meningkatnya tuntutan terhadap pendidikan lebih tinggi atau higher educational. Sumber keuangan sekolah bisa berasal dari Pemda, yayasan, pengusaha, pemerintah pusat, orang tua, siswa, kelompok masyarakat, alumni sekolah, dan lainnya. Kita akan membahas satu persatu dari sumber keuangan sekolah, dimulai dari pemerintah daerah. Pemerintah daerah menyediakan dana dalam bentuk hibah atau alokasi anggaran daerah untuk pendidikan, seperti dana alokasi khusus DAK untuk sekolah. Yang kedua itu ada pemilik sekolah atau yayasan. Sekolah swasta sering dimiliki oleh yayasan atau lembaga yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan pendanaan sekolah. Orang tua berperan melalui kontribusi keuangan seperti iuran sekolah, SPP, dan pembiayaan kegiatan ekstrakurikuler. Pemerintah pusat memberikan dana melalui program-program seperti dana BOS atau beasiswa. Masyarakat dapat memberikan kontribusi melalui donasi, sponsor, atau partisipasi dalam program sekolah. Misalnya, perusahaan atau individu dermawan dapat memberikan keuangan atau fasilitas kepada sekolah. Fasilitas sekolah seperti aula, lapangan, atau ruang kelas dapat dimanfaatkan untuk kegiatan komersial. Siswa melalui pembayaran iuran kegiatan atau program khusus juga berperan sebagai sumber pendanaan sekolah. Selanjutnya kita akan membahas kategori biaya pendidikan. Yang pertama itu ada biaya langsung dan tidak langsung. Biaya langsung adalah pengeluaran yang secara langsung terlibat dalam proses pendidikan. Biaya ini memiliki dampak signifikan terhadap kualitas pendidikan yang diterima. Contohnya termasuk pembagian alat-alat pelajaran, sarana belajar, gaji guru, biaya transportasi untuk siswa. Kemudian ada biaya tidak langsung. Ini merupakan pengeluaran yang tidak secara langsung mendukung proses pendidikan, namun memungkinkan pendidikan tersebut berlangsung. Contohnya, biaya hidup siswa, biaya transportasi, biaya jajan, dan biaya kesehatan. Selanjutnya ada biaya masyarakat dan biaya pribadi. Biaya masyarakat adalah biaya publik yang dibebankan oleh masyarakat untuk pendidikan. Biaya ini bisa berupa iuran sekolah, pajak yang diserahkan kepada pemerintah. Biaya pribadi adalah pengeluaran yang dikeluarkan oleh keluarga untuk mendukung pendidikan anak-anak mereka, mencakup uang sekolah, uang kuliah, pembelian buku, dana hidup siswa. Yang terakhir, proses manajemen pembiayaan. Perencanaan akan dianggap efektif apabila merujuk pada rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah atau RAPBS, sekarang RAKS. Untuk 1 tahun pelajaran, para kepala sekolah bersama semua pemegang peran di sekolah. Implementasinya, dana dibelanjakan sesuai dengan rencana, dengan kelonggaran dalam penganggaran untuk pembayaran pajak, serta memanfaatkan sumber daya yang tersedia,
dan memastikan bahwa dana tidak digunakan untuk kegiatan yang tidak disetujui atau diberikan kepada pihak penerima tanpa persetujuan. Kemudian anggaran mempunyai fungsi sebagai alat penaksir, alat otorisasi, sebagai alat efisiensi. Pemasukan dan pengeluaran keuangan sekolah diatur dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS). Implementasinya, pengelolaan keuangan sekolah perlu memperhatikan sejumlah prinsip. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 43 menyatakan bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Di samping itu, prinsip efektivitas juga perlu mendapat penekanan. Berikut ini dibahas masing-masing prinsip tersebut, yaitu transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi. Itulah materi dari saya mengenai dana dalam pendidikan. Selanjutnya teman-teman bisa mengerjakan kuis di akhir video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.